Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 kurikulum merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 3, pelesir keliling dunia. Nah, kita akan sama-sama belajar di topik A di bagian 6 benua di dunia. Nah, anak-anak semua, pembelajaran kita kali ini ada di halaman 53 sampai 61 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak semua, perhatikan di gambar ya. Di sana ada kartu pos. Teman kita bertanya, ada di mana negara Finlandia ya? Sepertinya ada di tempat yang sangat jauh. Nah, anak-anak, di bab 3 ini pelesir keliling dunia. Dara masih melihat kagum kartu pos di tangannya. Ibu bilang kartu pos itu dikirim oleh sahabat penanya dari Finlandia. Ini pertama kalinya Dara mendengar nama negara Finlandia. Gambar di kartu pos menunjukkan semburat cahaya warna-warni yang membuat Dara sangat penasaran. Apakah kalian penasaran juga, anak-anak? Nah, sekarang yuk kemasi barang-barang kalian. Kita jalan-jalan keliling dunia bersama Dara. Nah, sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi pembagian wilayah di 6 benua, ciri khas, kondisi geografis, dan di berbagai negara. Yang kedua, mengenali ciri khas di berbagai negara dan bentang alam populernya. Yang ketiga, menganalisis negara-negara yang mampu memanfaatkan kondisi geografisnya. Nah, anak-anak, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini di topik A saat ini. Sebelum itu, anak-anak, di topik A kali ini yaitu 6 benua di dunia, ada beberapa pertanyaan esensial yang wajib kalian jawab. Untuk itu, yuk kakak akan bantu ya. Kita mulai dari pertanyaan yang nomor 1. Apa itu benua? Jawabannya, benua adalah sebuah daratan yang cukup luas dan terdiri atas beberapa negara. Yang kedua, bagaimana pembagian wilayah di setiap benua? Yaitu ada 6 benua di dunia, yaitu benua Asia, benua Afrika, benua Amerika, benua Eropa, benua Australia, dan benua Antartika. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita bahas satu persatu ya. Kita baca percakapan teman-teman kita ya, anak-anak. Semalam ibu bercerita tentang beberapa orang sahabat penanya. Ada yang dari Finlandia, Ghana. Terus mana lagi ya? Seru sekali ya. Ibu kamu punya sahabat pena. Apakah itu semua nama kotanya? Sepertinya itu nama negara. Karena aku pernah lihat kota Finlandia di global yang ada di perpustakaan. Kalau tidak salah, letaknya di benua Eropa. Anak-anak semua, tahukah kalian, tempat tinggal kita saat ini merupakan bagian dari sebuah pulau. Pulau merupakan bagian dari negara Indonesia. Dan di Indonesia merupakan salah satu negara di benua Asia. Tahukah kalian bahwa bumi kita memiliki 6 benua? Apa itu benua dan apa apa saja di dalamnya? Yuk kita jelajahi bersama. Nah, di awal tadi ada kata baru dan anak, yaitu ada kata pelesir. Pelesir itu artinya jalan-jalan. Kita pembahasan yaitu mulai dari kerak bumi, lempeng, dan benua. Anak-anak, bumi kita tampak kuat dan tenang. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Suhu di bawah permukaan bumi amat panas, sehingga dapat membuat bebatuan meleleh. Kerak bumi yang keras merupakan tanah tempat kita tinggal. Kerak bumi mungkin tampaknya hanya terdiri atas satu keping batuan saja. Padahal anak-anak, kerak ini menutupi bagian luar bumi, seperti kulit jeruk yang menyelubungi buah di dalamnya. Nah, ini perhatikan contoh gambarnya ya. Nah, kerak bumi terdiri atas sejumlah kepingan lebar
yang terpisah-pisah dan disebut dengan lempeng. Lempeng ini dapat dipasangkan satu sama lain, seperti saat kita menyusun teka-teki gambar anak-anak. Semua lempeng bumi ini bergerak dengan sangat lambat ke semua arah. Sejauh ini, para ilmuwan belum tahu secara pasti mengapa lempeng batuan yang besar dan melengkung itu bergerak. Dugaan mereka, lempeng-lempeng itu meluncur di atas batuan panas dan lunak yang ada di bawahnya. Lempeng ini hanya bergerak dengan kecepatan sekitar 2,5 cm setiap tahun. Nah, tahukah anak-anak, ada lempeng yang membentuk bagian dasar samudra yang disebut dengan lempeng samudra. Ada pula lempeng yang menjadi dasar bongkahan batu besar nan tinggi di atas laut dan membentuk benua yang disebut lempeng benua. Benua bisa diartikan sebagai daratan yang sangat luas di permukaan bumi. Lalu apa bedanya dengan pulau? Nah, daratan disebut pulau jika luas wilayahnya relatif sempit dan dikelilingi oleh laut. Sedangkan menurut para ilmuwan, lebih dari 200 miliar tahun yang lalu, semua daratan kering bergabung dan membentuk sebuah benua luas. Lambat laun, lempeng-lempeng bergerak dan benua yang sangat besar itu terpecah menjadi dua. Nah, anak-anak bisa bayangkan ya. Kemudian, selama lempeng terus bergerak, bentuk benua dan laut akan selalu berubah. Para ilmuwan memperkirakan dalam waktu 50 juta tahun, Amerika Selatan dan Afrika akan terpisah lebih jauh daripada yang sekarang, anak-anak. 5, 6, atau 7 benua, anak-anak. Nah, anak-anak, sebenarnya ada beberapa pendapat soal pengelompokan jumlah benua. Ada yang mengatakan 5 benua, 6 benua, dan 7 benua. Pembagian 5 benua biasanya didasarkan pada pengelompokan benua yang berpenghuni dan tidak memasukkan Antartika. Pendapat ini dipakai misalnya dalam piagam Olimpiade. Mereka yang berpendapat bahwa bumi memiliki 6 benua juga terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang menyatakan Eropa dan Asia merupakan satu benua besar bernama Eurasia, dan kelompok yang menyatakan Amerika sebagai satu benua. Sementara kelompok yang berpendapat bumi memiliki 7 benua biasanya memisahkan benua Eropa. Nah, anak-anak, dalam bab ini kita akan memakai pendapat bumi memiliki 6 benua, di mana benua Amerika sebagai satu kesatuan antara bagian utara dan selatan. Perbedaan pandangan tentang Amerika sebagai satu atau 2 benua sebenarnya tidak terlalu signifikan. Hal perlu ditekankan yaitu negara mana yang berada di wilayah geografis yang berbeda ini. Lalu, apa yang mereka miliki dan bagaimana mereka berbeda dalam geografi, budaya, maupun politiknya. Yuk kita lanjut ke bagian mari mencari tahu. Nah, di sini nanti kalian akan kerjakan bersama guru dan teman-teman kalian ya, karena di sini guru kalian akan membacakan beberapa informasi. Tapi di sini kakak akan jelaskan 6 benua di dunia. Nah, ada 6 benua di dunia, yaitu yang pertama benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika atau kutub selatan. Coba kalian amati gambar peta berikut, lalu urutkan benua terbesar sampai yang terkecil. Nah, Nana perhatikan ya, di sini kita lihat ada 6 benua di dunia, dan di sini ada beberapa contoh hewan atau hewan khas dari masing-masing benua tersebut. Kita urutkan atau kita mulai dari yang pertama, benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Nah, bila digabungkan, luas daratan dan lautan di Asia mencapai 8,7% luas dunia, anak-anak. Karena areanya sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sesuai arah mata angin. Setiap bagian pun memiliki ciri khas masing-masing, baik geografis maupun budaya masyarakatnya. Kak, apa sih geografis itu? Geografis adalah hal yang menyangkut ilmu tentang permukaan bumi, iklim, maupun penduduk. Lanjut, benua yang kedua adalah benua Amerika. Wilayah benua ini terjadi menjadi 3 bagian,
yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika diambil dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, yaitu Amerigo Vespucci. Perbedaan paling terlihat dari negara-negara di ketiga wilayah benua Amerika ini, yaitu terkait sosial budaya dan perekonomiannya. Yang ketiga yaitu benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah benua Asia. Karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Gurun terbesar dan sungai terpanjang di dunia ada di benua ini. Tahukah kalian apa namanya? Nah, benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara di benua Afrika merupakan negara miskin, dan di benua ini banyak terjadi bencana kekeringan serta kelaparan. Nah, yang keempat adalah benua Antartika. Benua yang merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Kondisi geografis kutub selatan lebih ekstrim dibandingkan kutub utara atau Arktik. Karenanya, wilayah ini tidak dihuni manusia, Nana, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. Yang kelima ada benua Eropa. Benua ini berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karenanya, lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar negara-negara di Eropa yang berbatasan darat merupakan anggota perkumpulan Uni Eropa atau European Union. Nah, yang keenam ada benua Australia. Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan negara bagian, bukan pembagian per wilayah seperti keempat benua lainnya. Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Kak, apa sih arti teritorial? Artinya bagian wilayah atau daerah hukum suatu negara. Nah, semua di bagian mari mencari tahu ini, kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Nah, sekarang yuk kita lanjut ke bagian mari refleksikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Yuk, kakak akan bantu untuk menjawabnya ya. Kita mulai dari yang soal nomor 1. Apa hal menarik yang kalian pelajari pada kegiatan kali ini? Jawabannya bervariasi ya. Misalnya, kalian bisa mengetahui berbagai benua-benua yang ada di bumi. Kemudian yang kedua, coba tuliskan sebuah fakta menarik yang kalian ingat dari setiap benua. Contohnya, Indonesia ada di benua Asia. Yang ketiga, benua Asia memiliki luas wilayah terbesar sekaligus jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut pendapat kalian, apakah persebaran penduduk di Asia sudah merata dan berimbang dengan luas wilayahnya? Jawabannya pasti belum berimbang, karena ada negara-negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, seperti di Cina dan di India. Nomor 4, dari data dan informasi yang telah kalian dapatkan tadi, mengapa negara-negara di Afrika banyak yang dikategorikan sebagai negara miskin? Jawabannya, karena kondisi geografis Afrika yang kebanyakan berupa gurun dan beriklim kering, sehingga sulit untuk mengembangkan perekonomian. Faktor sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan juga banyak berpengaruh. Yang kelima, secara kondisi geografis, Antartika tidak dapat dihuni oleh manusia. Meskipun dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, mungkin saja hal itu bisa diusahakan. Menurut kalian, apakah sebaiknya Antartika tetap bersih dari manusia, atau sebaiknya dijadikan alternatif tempat tinggal? Nah, jawabannya, Antartika yaitu kutub merupakan penyeimbang bumi yang perlu dijaga kondisinya, jadi tidak perlu ada atau dihuni oleh manusia. Nomor 6.
Mengapa dunia bisa terbagi menjadi 6 bagian? Menurut kalian, apa hal positif dan negatif dari pembagian wilayah ini? Nah, anak-anak, di sini kakak contohkan. Proses terbaginya dunia menjadi 6 bagian disebabkan karena pergerakan lempeng bumi. Hal positif dan hal negatifnya bervariasi ya. Misalnya, kalian bisa mengetahui berbagai macam benua yang ada di bumi. Nomor 7. Apa yang bisa kalian ceritakan mengenai pembagian wilayah di setiap benua? Nah, ini bervariasi ya. Nah, ini disesuaikan dengan data dan fakta yang kalian punya. Nah, anak-anak, inilah tadi kita sudah menjawab bagian di mari refleksikan. Sekarang yuk kita belajar lebih lanjut, yaitu kita akan sama-sama belajar mencairnya es di Antartika. Wah, bagaimana itu anak-anak? Anak-anak semua, benua Antartika mengandung lebih dari setengah air tawar dunia dalam lapisan es yang membeku. Sebuah jurnal penelitian menuliskan bahwa perilaku manusia selama berabad-abad berikutnya mengirim air itu ke laut secara permanen atau mencairnya es. Jika pemanasan global dibiarkan terus tanpa terkendali, Antartika akan melewati waktu yang bisa membuat benua tersebut menjadi gersang. Dalam sebuah percobaan menggunakan komputer, beberapa peneliti mencoba melakukan sebuah simulasi untuk melihat bagaimana kondisi Antartika pada ribuan tahun dari sekarang. Nah, dalam percobaan tersebut, para ilmuwan memasukkan angka rata-rata kenaikan suhu di seluruh dunia sebagai dampak pemanasan global. Nah, anak-anak, para peneliti di Potsdam Institute for Climate Research atau PIK di Jerman menyebutkan jika benua Antartika kehilangan semua esnya, permukaan laut di seluruh dunia akan naik hampir 200 kaki. Sama-sama kutub, tapi kok beda? Bumi memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara atau Arktik dan kutub selatan atau Antartika. Apa perbedaan keduanya? Nah, Arktik berasal dari bahasa Yunani Arktikos yang artinya utara. Sementara itu, Antartika berasal dari kata Antarktikos yang artinya lawan dari utara, yaitu selatan. Wilayah kutub utara atau Arktik berupa lautan yang dikelilingi oleh daratan. Lautan di Arktik tertutup oleh lapisan es yang dikelilingi oleh permafrost. Permafrost merupakan lapisan tanah tebal yang beku. Nah, sebaliknya, Antartika atau kutub selatan merupakan wilayah daratan yang dikelilingi oleh lautan. Hampir seluruh wilayah di benua Antartika ditutupi lapisan es yang tebalnya lebih dari 1.600 meter, anak-anak. Wilayah Antartika merupakan benua paling dingin, berangin, dan kering di bumi. Nah, jika kalian melihat beruang kutub, itu artinya kalian melihat kawasan kutub utara. Karena di kutub selatan tidak ada beruang kutub, tetapi adanya penguin. Nah, Nana bisa bayangkan ya. Kemudian, suhu air di bawah lapisan es di Arktik lebih hangat dibandingkan suhu tanah di bawah lapisan es di Antartika. Kondisi ini membuat suhu di Arktik tidak se-ekstrim di Antartika. Saat bumi mencapai titik terjauh dengan matahari atau aphelion, benua Antartika mengalami musim dingin. Oleh karena itu, suhunya pun menurun lebih ekstrim dibandingkan musim dingin di Arktik. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yaitu menjaga iklim di bumi. Dua kutub ini membantu menjaga suhu normal di zona lainnya di bumi. Oleh karena itu, perubahan iklim yang berdampak pada es yang meleleh di kutub utara bisa mempengaruhi seluruh wilayah di bumi. Nah, anak-anak, di bagian memilih tantangan ini, kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Nah, apa yang sudah aku pelajari di topik kali ini? Yang pertama, kita sudah sama-sama belajar tentang benua. Benua adalah sebuah daratan yang cukup luas dan terdiri atas beberapa negara. Yang kedua, ada 6 benua di dunia, yaitu benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan Antartika. Sebagian berpendapat ada 7 benua di dunia, karena memisahkan antara benua Amerika dan Amerika Selatan. Yang ketiga, benua Eropa dan Asia berada dalam satu lempeng daratan yang disebut lempeng Eurasia. Pegunungan Ural merupakan perbatasan antara kedua benua tersebut. Bumi memiliki 2 kutub,
namun keduanya punya karakteristik yang berbeda. Nah, anak-anak semua, itulah pembelajaran atau pembahasan kita di topik A kali ini. Nah, semoga dengan pembahasan kali ini, anak-anak dapat lebih memahami lagi di materi bagian ini ya, anak-anak. Nah, kakak berharap dimanapun kalian berada, tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi bersama channel Bimbel Online. Nah, jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.